Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Cakmat Tutorial akan membahas tentang skema jalur kabel sistem pengisian full wave pada motor Mega Pro, agar para pemula yang suka otak-atik kelistrikannya memahami jalur kabelnya. Sebelum lanjut, silakan teman-teman like, subscribe, kemudian share jika video ini bermanfaat, supaya Cakmat lebih semangat lagi untuk membuat tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video Cakmat selanjutnya. Buat yang sudah subscribe, Cakmat ucapkan terima kasih. Sistem pengisian adalah sebuah rangkaian pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mensuplai energi listrik menuju ke baterai agar kebutuhan kelistrikan di sistem pengapian maupun sistem bebannya pada kendaraan tersebut bisa terpenuhi dengan baik. Metode penyearah pada regulator rectifier secara garis besar ada dua jenis, yaitu single pass dan three pass. Pada single pass, penyearah setengah gelombang atau half wave, metode ini hanya menggunakan satu diode untuk mengubah arus AC menjadi DC. Biasanya digunakan untuk beban listrik yang kecil. Penyearah gelombang penuh atau full wave menggunakan 4 diode, di mana semua gelombang arus AC diubah harus disearahkan menjadi arus DC. Penyearahan ini lebih efisien daripada menggunakan setengah gelombang atau half wave. Three pass, penyearah gelombang penuh atau full wave, menggunakan 6 diode, di mana semua gelombang arus AC diubah atau disearahkan menjadi arus DC. Penyearahan ini lebih efisien daripada menggunakan setengah gelombang atau half wave. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel sistem pengisian Mega Pro, Cakmat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem pengisian motor tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah alternator, kedua adalah regulator rectifier atau kiprok, yang ketiga adalah sekring 20 ampere, dan yang keempat adalah baterai. Mari kita kupas satu persatu komponen tersebut. Regulator rectifier biasa dikenal dengan nama kiprok. Rectifier yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau AC dirubah menjadi arus searah atau DC terlebih dahulu. Dan regulator sendiri memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Jika tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih dari 14 volt, maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang. Dan jika tegangan baterai kurang dari 12 volt, maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai. Dengan demikian seterusnya, sehingga tegangan yang keluar menuju ke baterai dan juga menuju ke beban dapat diatur hanya sampai dengan 14 volt. Dengan begitu, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil dan konstan. Adapun di regulator rectifier terdapat 5 terminal, yaitu terminal kabel warna merah menuju ke baterai, 2 terminal kabel warna kuning dari spool untuk pengisian baterai, terminal kabel warna hitam sebagai sistem pembuangan, dan terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Rotor, biasa dikenal dengan nama magnet. Rotor adalah bagian yang mengandung magnetika atau lebih yang tersusun bersilang, merupakan bagian atau komponen yang berputar di antara stator dan memiliki fungsi untuk menghasilkan medan magnet. Di sepeda motor, rotor juga berfungsi sebagai roda gila. Stator, biasa dikenal dengan nama spool. Adapun stator sendiri merupakan kumparan tembaga yang disusun sedemikian rupa dan dalam keadaan diam, sehingga rotor dapat berputar di luarnya. Dan fungsi dari stator ini adalah menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC. Sedangkan gabungan rotor dan stator disebut alternator yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik arus AC. Adapun di stator motor Mega Pro ada 3 terminal untuk sistem pengisiannya, yaitu 2 terminal kabel warna kuning menuju ke regulator rectifier sebagai sistem pengisian full wave, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Fuse, biasa dikenal dengan nama sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting. Maka tugas sekring harus putus saat ada hubungan pendek pada rangkaian kelistrikan agar tidak terjadi kebakaran pada rangkaian tersebut. Baterai, atau biasa dikenal dengan nama aki.
Baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC yang biasa digunakan untuk menghidupkan klakson, rating, wheel meter bensin, lampu rem, serta motor starter, juga untuk sistem pengapian DC. Adapun di baterai terdiri dari dua terminal, yaitu terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah dan terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau. Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan sistem pengisian sepeda motor Mega Pro sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal negatif baterai akan mengalirkan arus listrik negatif melalui kabel warna hijau menuju ke massa bodi, kemudian ke alternator dan regulator rectifier. Dari terminal positif baterai akan mengalirkan arus listrik positif melalui kabel warna merah menuju ke sekring 20 ampere. Kemudian keluar dari sekring 20 ampere menuju ke kunci kontak dan regulator rectifier. Pada saat kunci kontak di-on-kan, arus listrik akan mengalir dari kunci kontak menuju ke sekring 15 ampere melalui terminal kabel warna merah strip hitam dan kemudian keluar melalui kabel warna hitam menuju ke beban dan regulator rectifier. Pada saat tombol starter ditekan, maka motor starter akan berputar. Karena motor starter dihubungkan dengan roda gigi yang juga berhubungan dengan rotor, saat rotor berputar maka kedua terminal kabel warna kuning mengeluarkan arus listrik AC menuju ke regulator rectifier. Karena sistem pengisian full wave, maka kedua kabel tersebut mengeluarkan arus positif dan negatif digunakan untuk sistem pengisian ke baterai. Jadi tidak ada arus listrik yang terbuang seperti sistem half wave. Kemudian arus listrik DC akan keluar melewati terminal kabel warna merah menuju ke sekring 20 ampere dan disimpan ke dalam baterai melalui terminal positif baterai untuk disimpan sementara sebagai sumber arus DC. Apabila tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih 14 volt, maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang melalui terminal kabel warna hitam menuju ke sistem beban. Dan jika tegangan baterai kurang dari 12 volt, maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai. Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen atau kabel tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah. Demikian tutorial cara kerja sistem pengisian pada motor Mega Pro yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik di sepeda motor di sistem kelistrikannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.